قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Siang kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat di buku terjemahan halaman 90. Kita lanjut setelah pembahasan sholat di atas perahu. Itu ada lagi sholat lail atau sholat malam, bisa dengan berdiri atau bisa dengan duduk, di halaman 90. Dibacakan. Salat lail dengan berdiri atau duduk. Terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat lail dengan berdiri cukup lama, tetapi terkadang dengan duduk yang cukup lama. Bila beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan berdiri, beliau melakukan rukuk juga dengan berdiri. Bila beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan duduk, beliau melakukan rukuk juga dengan duduk. Terus di bawahnya lagi. Terkadang beliau salat lail dengan duduk dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan duduk. Bila sisa ayat-ayat yang belum dibaca kurang lebih 30 atau 40 ayat, beliau berdiri, lalu membaca ayat-ayat tersebut sambil berdiri, kemudian rukuk dan sujud, lalu melakukan hal yang sama pada rakaat kedua. Lanjut lagi. Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah dengan duduk hanyalah ketika telah tua pada akhir hayatnya, kira-kira setahun sebelum beliau wafat. Beliau terkadang melakukan sholat dengan duduk bersila. Baik, dicatat beberapa kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan di sini. Ada 4 riwayat atau 4 hadis. Yang pertama, Nabi SAW melakukan sholat malam memilih antara berdiri atau duduk. Nabi SAW melakukan sholat malam memilih antara berdiri atau duduk. Kemudian faedah yang kedua, boleh untuk sholat sunnah awalnya duduk. Boleh untuk sholat sunnah awalnya duduk, dan di tengah-tengah diganti berdiri. Dan di tengah-tengah diganti berdiri. Atau sebaliknya. Jadi awalnya kita berdiri dulu nggih. Berdiri, tengah-tengah duduk boleh. Kalau tadi kan sebaliknya, duduk dulu. Terus kan tadi Nabi SAW berdiri, sisa 30 atau 40 ayat. Beliau berdiri. Sekarang keadaan bisa dibalik. Berdiri dulu awalnya. Kesel. Duduk. Boleh. Kemudian kesimpulan yang ketiga lagi, sifat sholat malam Nabi SAW itu lama. Sifat sholat malam Nabi SAW itu lama. Yaitu nantinya bacaan Al-Qur'annya, ayatnya itu lebih banyak, lebih lama. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, cara duduk untuk menggantikan berdiri. Cara duduk untuk menggantikan berdiri
adalah duduk bersila. Adalah duduk bersila. Jadi duduknya bersila seperti ini. Ini kita posisi berdiri. Ketika ruku seperti itu juga, bungkukkan badan. Ketika sujud turun seperti sujud. Saat duduk antara dua sujud, duduknya seperti duduk antara dua sujud. Duduk iftirash. Kalau tahiyat akhir, duduknya jadi duduk tawarruk. Ini cuma menggantikan posisi berdirinya tadi. Kemudian ditambahkan lagi satu kesimpulan lagi, Nabi SAW lebih sering sholat sambil duduk ketika usia tua. Ketika usia tua. Nah, sekarang nomor 6. Ini sholat dengan bersandal. Artinya di sini sholatnya pakai sendal. Apakah ada tuntunannya ataukah tidak? Di sini kita lihat. Namun nanti dari sisi praktek ya lihat keadaan. Kalau pakai sendal misalnya lagi di luar. Karena kalau aturan di masjid kita ya tidak seperti itu. Namun ingat ini bukan keharusan. Gak keharusan sholat itu harus pakai sendal. Mungkin jenengan pernah dengar ada seorang kiai yang tobat, namun ketobatnya jadi kebablasan dalam menyimpulkan beberapa hukum. Di antaranya dia simpulkan hukum ini. Kiai Haji Mahrus Ali. Tahu? Pernah dengar Pak Firman? Nah, tobat kan? Nah, namun ketobatnya kebablasan. Di antara kebablasannya wajib sholat pakai sendal. Tanah nggak boleh pakai keramik. Dia tetap sholatnya di tanah. Tidak boleh pakai sejadah. Jadi langsung sholat pakai sepatu atau sendal. Dia masuk dalam masjidnya kayak gitu. Gak ada masjidnya itu dibuat pakai keramik, gak boleh. Sholat harus pakai sendal. Jadi wajib. Ya, saya bilang ini kebablasan. Ya, fatwa-fatwanya ya untuk dia tidak bela selamatan kematian, situ bisa diterima. Namun untuk hal yang lainnya keterlaluan. Contoh sampai masalah ayam pun dia protes. Masalah macam-macam, aneh pendapatnya. Makanya bukunya sekarang saya singkirkan. Kalau sudah koleksi, sudah beberapa ini. Termasuk dia kesalahan fatal dalam masalah akidah. Saya punya tulisan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dia bantah. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dia bantah. Ada yang kirim tulisan ke saya, ini dibantah sama Ustadz Mahrus Ali. Nah sudahlah, dalam masalah ayam saja dia ngeyel-ngeyelan, dalam masalah sejadah saya kayak gitu, apalagi masalah akidah nantinya. Jadi dia bilang Nabi Isa itu tidak turun di akhir zaman. Dia protes ayat-ayat yang menyatakan Nabi Isa turun di akhir zaman. Padahal ini hadisnya mutawatir, ijma' juga para ulama masuk dalam kitab akidah. Menyelisih hal ini jadi ahli bid'ah. Menyelisih hal ini menyimpang, fatal dalam masalah akidah. Dia tolak berbagai macam ayat, tolak berbagai macam hadis, tolak ijma' kesepakatan para ulama. Saran saya yang sudah punya buku, kalau nggak bisa bantah bukunya, mendingan dibakar saja buku tersebut. Namun saya beberapa buku-buku sesat saya koleksi. Ada yang dikasih, ada yang beli. Ada yang pernah dikasih. Ada salah satu dosen di UGM, teknik nuklir kalau tidak salah. Agus Mustafa. Salah satu judul bukunya Akhirat Tidak Kekal. Saya bantah satu buku ini. Baru satu buku saya bantah. Ada lagi satu bukunya sholat tahajud di siang hari. Sholat apa? Tahajud nih. Nah, sudah tahu judulnya gimana gitu kan. Ada beberapa lagi aneh-aneh. Ada di atas. Saya waktu belajar dengan Ustadz Aris dapat buku ini. Dia suruh ini untuk kamu, bantah buku itu. Sampai sekarang saya belum selesai bantah. Ini salah satu buku yang saya bilang keterlaluan sekali. Waktu itu saya bantah itu baru orang komentar banyak gitu tentang Agus Mustafa. Baru tahu pemikirannya sesat kayak tadi. Jadi kepintaran ternyata nggak menyelamatkan orang, malah menyesatkan dia. Dan dia salah satu pemahamannya yang jelas dia pemahaman sufi, pemahaman tasawuf. Ya, pemahaman sufi, pemahaman tasawuf. Itu salah satu pemahamannya. Taib.
Dilanjutkan sekarang sholat dengan sendal. Ingat, diberi catatan di judul tadi, ini bukan syarat, bukan kewajiban. Sehingga jenengan nanti jangan salah paham. Jangan seperti Kiai Haji tadi. Ini bukan syarat, ini bukan kewajiban. Lihat kondisi. Oh, kita pakai sendal. Oh, ini lagi di tengah hutan misalnya. Sudahlah saya sholat pakai sendal ini. Mau lepas sendal, nggak ada klosong, nggak ada macam-macam juga kan? Sudahlah kotor sekalian. Nah, gitu kan sikapnya bagus kan? Iya. Namun kalau di masjid ya tidak seperti itu. Ya sudah pakai keramik ya sudah, nggak usah paksakan pakai sendal. Jadi ingat, ini bukan syarat, bukan wajib, bukan masuk rukun, bukan masuk syarat, bukan masuk kewajiban. Nah sekarang lihat hadis-hadis yang ada. Terkadang beliau sholat dengan kaki telanjang, tetapi terkadang dengan bersandal. Nah, kadang dengan kaki telanjang, kadang dengan bersandal. Nah ini saya nggak tahu ini Mu'arus Ali dia potong bagian ini di mana kalau dia baca hadis ini. Kadang dengan kaki telanjang, artinya seperti kita pakai. Kadang pakai sendal. Nggak tahu nanti dia menyikapi hadis ini gimana. Dia takwil dari hadis ini gimana. Dia pemahamannya seperti apa. Mungkin keluputan hadis ini. Satu hadisnya sudah terbantah dia. Terus yang kedua, beliau membenarkan umatnya melakukan hal ini sebagaimana sabdanya, bila seseorang di antara kamu sholat, hendaklah ia mengenakan sepasang sandalnya atau ia melepaskan keduanya dan meletakkannya di antara kedua kakinya agar tidak mengganggu orang lain. Bila seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia mengenakan sepasang sandalnya. Jadi kalau memang pakai sendal, atau ia melepaskan keduanya, boleh juga dilepas dan meletakkannya di antara kedua kakinya. Nah ini sholat, jadi taruh di kanan kiri sendal tadi, agar tidak mengganggu orang lain. Karena kalau taruh di depan orang lain gak enak. Wah ini sendalnya siapa ini? Ya pas lagi kotor-kotornya lagi dia taruh di depan orang, ganggu orang. Maka berarti dari hadis ini juga ganggu orang untuk sholat tidak boleh. Ganggu orang yang sedang baca Al-Quran juga tidak boleh. Kalau ini ganggu orang dengan sendal tidak boleh. Ganggu orang dengan kotoran tidak boleh. Ganggu orang dengan omongan tidak boleh. Ini dalam masalah ibadah. Di luar itu lagi orang dengan omongan tidak boleh. Ganggu orang dengan takbiran juga tidak boleh. Ganggu orang dengan petasan juga tidak boleh. Walaupun nanti kedoknya takbiran keliling. Ya, nggak kalau saya biarkan orang gitu. Saya nggak mau ngomong itu. Pokoknya ya saya nggak mau. Sudah, nggak mau ikut-ikutan juga. Nggak usah paksa-paksa masjid sini untuk harus anak-anak keluar untuk takbiran keliling. Cuma bikin jalan macet aja. Ya, takbirannya di masjid sudah cukup. Sudah mau mengagungkan nama Allah sudah di situ. Nggak usah buat keributan, nggak usah ganggu orang. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Ya, nanti ada orang yang butuh istirahat kita ganggu. Nggak boleh ganggu orang. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu tandanya adalah tangan dan lisannya nggak ganggu orang lain. Tangannya nggak ganggu orang lain. Ya, misalnya mukul, lebih parah ngebom. Ya, nah? Mukul orang nggak boleh, ngebom orang nggak boleh. Dalilnya ada. Juga tidak boleh dengan lisannya, omongannya, nyelekit perkataannya nggak boleh. Rasa niwong nggak boleh. Orang muslim yang baik seperti itu. Maka dari dalil ini jadi kaidah tidak boleh ganggu orang muslim, walaupun dengan alasan ibadah. Ya, walaupun dengan alasan ibadah. Harus jaga diri ketika lihat ini, ini lagi ibadah nih. Saya kurangi suara saya untuk baca Quran. Dia baca Quran, saya baca Quran. Sudah cukup untuk saya, dia sendiri lagi mengerjakan sholat. Enak. Kalau kayak gini toleransi. Ya, jangan yang di sini ribut, yang situ itu ribut. Wah, dia tahu bacaan itu, nggak bisa konsen yang ini. Sama seperti di sebagian masjid sudah selesai azan, kan teriak-teriak selawatan kan? Ya. Ya kan? Teriak-teriak selawatan. Yang ini masuk lagi sholat sunnah, itu teriak selawat. Ini nggak konsen ini. Wah, itu teriak-teriak terus saya mau. Akhirnya ada yang punya prinsip, saya nggak mau masuk masjid, saya mau sholat sunnah di rumah saja. Akhirnya karena sholat sunnah di rumah, ketinggalan juga datang ke masjid. Intinya yang ini mau zikir, ya ini jangan ganggu orang yang sholat jangan ganggu orang yang zikir. Baik, ya selanjutnya.
Terkadang beliau menganjurkan kepada mereka untuk melakukan hal itu sebagaimana sabdanya, hendaklah kalian berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka itu tidak mau sholat dengan memakai sandal atau terompah. Orang Yahudi tidak mau sholat pakai sendal atau pakai terompah. Jadi maksudnya apa di sini? Sekali-sekali kita pakai biar tidak sama dengan orang Yahudi. Artinya kalau kita di lapangan, di tengah hutan, lagi di alas misalnya, lagi di sawah, ya keadaan kotor, saya pengen sholat duha lah. Koko sudah ada, peci sudah ada, sarung sudah ada. Masalahnya untuk alas nggak ada. Sudahlah, saya sholat di tanah, saya cuma tutup kepala saja misalnya. Alasnya cuma di kepala saja, kakinya enggak. Sudah, kaki pakai sendal. Sekali-sekali boleh. Artinya jangan punya prinsip nggak boleh sholat pakai sendal atau sepatu sama sekali. Ya, nanti dia ikut Yahudi di sini. Yang penting pernah praktekkan seperti itu. Pernah praktekkan seperti itu. Jadi ada suatu waktu nanti keadaannya dia pakai. Ini satu kondisi lah saya pakai. Ini lagi jalan macet, saya berhenti di tengah jalan. Sudahlah, saya sholat pakai sepatu saya. Boleh. Terus. Terkadang beliau melepaskan sendalnya ketika sholat, kemudian meneruskan sholatnya sebagaimana cerita Abu Sa'id Al-Khudri berikut. Nah, jadi beliau melepaskan sendal ketika sholat. Jadi awalnya pakai sendal, di tengah-tengah sholat dilepas. Ya, di tengah-tengah sholat dilepas, namun sholat masih tetap lanjut. Kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami. Tetapi di tengah sholatnya beliau melepaskan sepasang sendalnya, lalu meletakkannya di sebelah kiri. Ketika beliau lepas sendal, ingatnya letaknya sebelah kiri. Terus. Ketika para sahabat melihat kejadian itu, mereka pun melepaskan sandalnya. Lihat, Rasul pakai sendal kan? Sahabat juga. Ketika Rasul lepas, sahabat juga ikut lepas. Gak pakai tanya-tanya loh. Ya, gak pakai tanya-tanya. Ini apa-apaan Rasul lepas sendal? Pokoknya lihat Rasul lepas juga. Sama dengan prinsip sebagian kita kan, kalau lihat kiai kayak gitu ya pokoknya kayak gitu. Ya, pokoknya manut saja. Ini melakukan apa ikut juga. Nah, sahabat dulu itu sangat ittiba pada Rasul. Tanpa tanya-tanya loh di sini. Nggak ada tanya-tanya. Oh, ini kenapa sholatnya itu 2? Ini kenapa sholatnya ini 4? Sudah manut. Lakukan seperti itu. Sampai-sampai Rasul pernah sholatnya akhirnya jadi 2, padahal harusnya 4. Sahabat juga tanya pada Rasul. Rasul ini jangan-jangan ini memang ada turun wahyu baru, sholat sekarang sudah diringkas. Mereka nggak salahkan Rasul di sini. Ya enak juga ya, sekarang sudah ringkas berarti. Ternyata Rasul itu lupa. Apa benar tadi saya sholat cuma 2 rakaat? Iya Rasul, engkau sholat cuma 2 rakaat. Ya. Artinya ada salah satu prinsip yang kita tahu, sahabat itu pokoknya ittiba pada Rasul. Salah satu contoh kalau dikatakan sahabat yang ittiba pada Rasul atau mengikuti Rasul, itu salah satunya sahabat Ibnu Umar. Apa-apa saja dia ikuti Rasul. Sampai Rasul pernah suatu perjalanan itu mampir di suatu tempat. Dia juga ketika perjalanan, saya mampir tempat situ. Rasul juga pernah mampir di situ. Padahal Rasul melakukannya cuma sekedar mampir, bukan dalam tujuan untuk ibadah. Ya, bukan tujuan untuk ibadah. Istilah kita itu napak tilas. Tahu napak tilas? Tahu ya? Di sini ada jalan Sudirman kan? Jalan gerialnya Jenderal Sudirman kan? Kan itu dipakai sama polisi ada nggak? Ada juga yang itu ikuti ya, napak tilas itu. Nah, ini dikritisi tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini keliru dalam hal ini. Alias sebenarnya napak tilas tidak perlu. Ikuti jejak orang soleh itu bukan ikuti dia jalan. Nanti berhenti di sini. Kemarin tuh kiai saya berhenti di sini. Sudahlah, saya duduk juga di sini. Bukan itu yang dimaksud. Namun mengikuti itu mengikuti akhlak baiknya, mengikuti ilmunya, ambil bagaimana dia memahami Al-Quran, ambil bagaimana dia memahami hadis, bukan napak tilasnya. Ya, kalau napak tilasnya kita tidak dapat apa-apa. Napak tilasnya kita tidak dapat apa-apa. Namun yang diikuti itu adalah gimana ulama itu ilmunya, akhlaknya, santunnya, bicaranya, amalan sunnahnya, semangatnya untuk beramal, semangatnya untuk sholat malam, itu yang diikuti. Itu baru pas. Dan itu nanti bersesuaian dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya di sini satu poin penting, sahabat itu lihat Rasul lepas sendal,
Mereka juga ikut lepas sendal tanpa tanya-tanya. Maka prinsip beribadah juga kayak gitu. Gak usah banyak-banyak nanya. Oh, Rasul sebelum asar itu pernah lakukan sholat 4 rakaat. Atau Rasul itu anjurkan sholat 4 rakaat sebelum asar. Mau lakukan saja sudah. Gak usah tanya, ini kenapa ya. Apa hikmahnya? Wasamina wa atona. Rasul Ibnu Umar itu salah satu contoh. Beliau ketika sholat Id itu kebiasaannya sebelum pergi ke lapangan mandi terlebih dahulu. Ibnu Qayyim simpulkan Ibnu Umar lakukan ini karena memang kebiasaan dia ikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar sangat mengikuti sunnah Rasul. Ibnu Qayyim katakan kayak gitu seperti beliau sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Karena Ibnu Umar itu sangat mengikuti sunnah Rasul. Maka kalau ada yang mengikuti berarti mengikuti juga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibnu Umar selalu mengikuti sunnah Rasul. Berarti ini ada anjuran sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Id dianjurkan untuk apa? Mandi. Dan hukum mandinya adalah mandi sunnah. Intinya kalau sahabat lihat Rasul seperti itu mereka ikuti. Tidak banyak nanya. Pokoknya sifatnya sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Nah terus. Setelah beliau sholat, beliau bersabda, mengapa kamu tadi melepaskan sandal kamu? Nah Rasul tanya pada sahabat, kok kalian ikut-ikutan juga copot sandal? Iya kan? Ya. Rasul tanya, karena dengar mungkin sahabat lepas sendal semuanya, terompahnya dilepas semuanya. Rasul balik nanya, kenapa kalian ikut-ikutan juga lepas sendal? Terus mereka menjawab, kami melihat Tuhan melepaskan sandal Tuhan, lalu kami pun melepaskan sandal kami. Lihat, Masya Allah, kami cuma lihat engkau wahai Rasulullah cepat copot sendal, lepas sendal, kami juga ikut seperti itu. Gak pakai nanya kan? Karena dalam sholat juga gak mungkin nanya. Ya, pokoknya lihat Rasul itu, wah Rasul lepas sendal, ayo lepas sendal juga semuanya. Gitu. Rasul minum pakai tangan kanan, mereka juga ikut minum pakai tangan kanan seperti itu. Rasul makan dengan tangan kanan, mereka juga ikut seperti itu. Tidak perlu pakai tanya-tanya. Ini kotor, ini. Kalau kita kan banyak bantah. Ini. A-nya itu banyak sekali. Lagi. Ditegur sedikit minum pakai tangan kiri. Ini kan kotor tangan kiri, tangan kanan saya pakai tangan kiri. Banyak ahnya. Sudah harusnya pokoknya manut aja. Rasul seperti itu ikuti saja. Asalnya seperti itu. Nah, terus lihat. Beliau bersabda, tadi Jibril datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa pada sandal tersebut ada kotorannya. Lalu aku melepaskan keduanya. Siapa yang beritahu? Jibril. Jadi Jibril beritahu pada Rasul. Kan sahabat lain nggak tahu. Sendalmu itu ada kotoran. Seketika itu langsung Rasul copot sendal. Terus. Jika seseorang di antara kamu datang ke masjid, hendaklah ia memeriksa kedua sandalnya. Nah, karena sholatnya mau pakai sendal ya, masuk masjidnya berarti pakai sendal. Maka sebelum masuk masjid, lihat bawa sendal dulu. Oh, ada kotoran. Nanti lihat. Jika ia melihat ada kotoran padanya, hendaklah ia membersihkannya. Kemudian barulah ia gunakan sandalnya untuk sholat. Nah, berarti pakai sendal tadi itu boleh selama sendal tadi itu bersih. Maka sebelum masuk masjid cek sendal dulu, dilihat. Oh, ada telek. Caranya gimana berarti? Di gesek-gesek gini kan sudah lama-lama hilang sendiri kan? Ya. Nah, bisa satu cara seperti itu. Kalau mungkin ada kotoran yang basah, najis yang basah, ya sudah disiram pakai air. Terus satu lagi hadis. Bila Rasulullah SAW melepas sepasang sandalnya, beliau meletakkannya di sebelah kiri. Beliau pernah bersabda, jika seseorang di antara kamu hendak sholat, janganlah meletakkan sandalnya di sebelah kanan atau jangan meletakkan sandal di sebelah kiri kalau ada orang lain di sebelah kamu. Tetapi letakkanlah di antara kedua kakinya. Berarti di tengah-tengah berarti kan? Di tengah-tengah kakinya sendiri. Kalau di kiri, ada orang sebelah kiri, ganggu. Masya Allah, ini sampai mikir ini untuk taruhnya itu bagaimana. Sama jenengan punya tas juga. Ini saya mau taruh mana ya? Kalau taruh di depan mungkin dia punya tas juga, saya ganggu tasnya. Sudahlah saya taruh di bawah perut saya kalau saya sujud. Berarti di tengah-tengah saya ini mau sujud. Itu kan gak ganggu orang. Sederhana sekali ini. Namun tujuannya pokoknya gak ganggu orang. Kalau taruh sebelah kiri, sebelah kiri ada teman. Kasihan masa saya taruh sebelah dia, harusnya kan di depan saya sendiri.
Nah, di sini dipilih taruh ini berdiri berarti di tengah-tengah kaki. Itu nggak ganggu orang. Nah, sekarang kita catat beberapa kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, boleh memakai sendal atau sepatu saat sholat. Boleh memakai sendal atau sepatu saat sholat. Namun bukan syarat dan bukan wajib. Kalimat yang terakhir tadi untuk membantah orang yang bilang itu syarat, bilang itu wajib. Kenapa tadi bukan syarat, bukan wajib? Kenapa? Karena kadang Rasul itu pakai, kadang Rasul itu enggak pakai. Menunjukkan itu bukan syarat, bukan wajib. Walaupun di hadis itu dikatakan silsilah Yahudi. Namun di sini ingat, bukan berarti disuruh pakai terus. Karena kadang Rasul itu copot sendalnya tadi, bukan berarti dia niru-niru Yahudi tadi, bukan. Jadi situasi dan kondisi nanti kita perhatikan. Nah, ini saya di tempat mana ya? Sudahlah saya pakai sepatu saya nggak usah copot. Sudahlah saya pakai sendal saya nggak usah copot. Kemudian faedah yang kedua, boleh melepas sendal di tengah-tengah sholat. Boleh melepas sendal di tengah-tengah sholat. Yang ketiga, bergerak yang perlu atau butuh tidak membatalkan sholat. Bergerak yang apa tadi? Perlu atau butuh tidak membatalkan sholat. Tadi gerak nggak lepas sendal? Ya, Nah, para sahabat juga gerak kan? Gerak, itu gerak tambahan. Kan nggak ada dalam bagian sholat. Namun dilepas ketika itu. Gerak seperti ini kalau butuh boleh. Faedah yang berikutnya lagi, sekarang perhatikan dulu, saya ceritakan. Awal sholat dimulai dengan di sendal ada kotoran atau najis, ya kan? Lanjut sholat di tengah-tengah dilepas sendal tadi. Sholatnya disuruh ulang nggak tadi? Enggak. Sholatnya disuruh ulang atau tidak? Tidak. Tidak. Rakaat yang dikerjakan sebelumnya sah atau tidak? Sah. Sah. Karena dia melekat najis pada sendalnya dalam keadaan tidak tahu. Ya kan? Dalam keadaan tidak tahu. Jadi sejak awal tidak tahu kalau ada kotoran. Di tengah-tengah sholat baru Jibril kan beritahu. Baru dilepas. Berarti kesimpulannya kalau untuk masalah najis ya. Masalah najis, nanti saya jelaskan kaidahnya. Kalau lupa setelah sholat, bisa dicatat, kalau lupa setelah sholat baru menemukan najis, maka dianggap sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jadi tidak perlu mengulangi sholatnya. Sekarang tambah kaidah lagi satu. Kalau menemukan setelah sholat dalam keadaan berhadas, setelah sholat dalam keadaan berhadas dan tidak tahu sebelumnya, maka sholatnya diulang. Bisa dicatat contohnya. Contoh, setelah sholat
menemukan di celana ada mani. Setelah sholat menemukan di celana ada mani. Subuh 4:30 langsung sholat, berwudu saja. Jam 6 pas mau mandi, lihat, ya Allah, saya tadi malam itu mimpi basah. Diulang nggak sholatnya? Diulang. Mandi dulu, kemudian ulangi sholat. Kenapa kok ini keadaan yang berbeda hadas dengan najis? Ingat, kalau hadas itu perintah. Ya, hadas itu perintah. Artinya sholat harus suci dari hadas. Dan hadas, ingat, itu menunjukkan keadaan. Saya habis kentut, itu namanya lagi berhadas. Saya dalam keadaan junub, itu namanya lagi berhadas. Hadas besar. Kalau kentut berarti hadas kecil. Kita ketika sholat diperintahkan suci dari hadas. Maka kalau habis sholat itu masih kita temukan ada hadas, kita dalam keadaan hadas, oh berarti sholat tadi itu bermasalah. Maka disuruh ulang. Sedangkan kalau untuk najis, kita itu dilarang dalam sholat itu bawa najis. Yang tadi itu perintah, kalau ini dilarang. Dilarang dalam sholat itu bawa najis. Maka kalau orang itu melakukan larangan dalam keadaan tidak tahu, dia dianggap seperti tidak melakukannya. Contoh, jenengan puasa. Saat siang hari makan dalam keadaan lupa. Berarti dianggap makan dalam keadaan lupa tadi, padahal pelanggaran kan? Ya. Dan itu larangan. Dianggap seperti tidak makan. Makan tadi dianggap seperti tidak makan. Tinggal melanjutkan puasa. Ini keadaan yang berbeda. Najis dan hadas. Sekarang pertanyaannya. Subuh tadi sholat dalam keadaan berhadas. Baru tahu jam 6 sore. Mandinya mungkin jam 6 sore. Diulangi nggak sholatnya? Diulangi nggak sholat-sholat yang sudah dilakukan? Diulang nggak? Diulang atau tidak? Diulang. Berarti berapa sholat diulang? 4. Subuh, zuhur, asar. Pas maghrib masuk, mandi. Lalu kerjakan sholat subuh 2. Lalu kerjakan sholat subuh zuhur 4. Lalu sholat asar 4. Baru dia sholat maghrib. Kenapa? Tadi sholatnya dalam keadaan junub. Subuhnya sholat dalam keadaan junub. Zuhur juga belum ketahuan kan? Masih junub. Asar juga masih junub. Karena kalau wudu belum bisa menghilangkan hadas besar. Dia dalam keadaan junub, maaf ya. Kalau dia wudu saja belum bisa menghilangkan hadas besar. Diulang semuanya berarti. Sedangkan kalau misalnya subuh tadi di celana dia temukan ada kotoran, ya, dia temukan ada kotoran, baru ketahuan tadi jam 6, tidak perlu ulangi sholat subuh, tidak perlu ulangi sholat zuhur, tidak perlu ulangi sholat asar. Kalau temukan najis. Kaidahnya tadi dasarnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang cerita Nabi SAW melepas sendalnya di tengah-tengah sholat. Karena rakaat yang dikerjakan sebelumnya, sebelum sendal itu dilepas, tetap dianggap sah. Sedangkan kalau sudah ketahuan seperti itu masih lanjut, ya sholatnya jadi masalah. Namun Nabi SAW copot sendalnya di tengah-tengah sholat atas pemberitahuan dari malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, sampai sholat dengan sandal tadi. Nanti kita lanjut lagi ibadah asar. Ada pertanyaan? Ya. Jadi saat selesai mau mandi itu, katanya saya dengar ada membedakan madhi, wadi. Nanti sama mani itu. Iya. Ini tahu kalau ini sperma atau ini. Nah, taib. Ini keadaannya kita bangun tidur, ya nak? Dapat di celana sesuatu. Kira-kira itu mani masih atau wadi? Hah? Kentalnya bisa dilihat satu dari ciri-ciri. Baunya. Kalau masih berbeda.
maka hukumi saja kalau bangun tidur temukan sesuatu yang basah seperti itu, hukumi saja mani. Terus mandi. Kalau mazi itu keluar itu untuk muqaddimah sebelum jima, sebelum hubungan intim. Mazi itu keluar. Kalau wadi itu keluar ini karena penyakit, setelah kencing ada cairan itu warna khusus keluar, itu wadi. Kalau mani itu suci. Kalau mazi dan wadi itu najis. Namun kalau mani keluar itu wajib mandi. Kalau mazi dan wadi itu keluar cukup wudu. Beda. Mani kalau keluar wajib mandi. Mazi dan wadi kalau keluar cukup wudu. Dan kemaluan yang kena mazi dan wadi cukup dibersihkan. Celananya cukup dibersihkan. Kalau mani suci asalnya. Ada lagi? Pertanyaan pertama berkenaan dengan kebiasaan pesantren itu menunggu iqamah pada ngaji. Mungkin ada yang suka kayak ngaji itu termasuk mengganggu. Ya makanya yang tilawah tadi pelankan suaranya, cukup untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak ganggu orang yang tahiyatul masjid. Pertanyaan kedua, jadi kebiasaan para ummahat itu kan punya anak kecil kan ngumpul di mana-mana. Anak kecil ngompol di mana-mana di masjid. Ya maksudnya di rumahnya. Oh di rumahnya. Nah di rumahnya. Termasuk pelaku nggak? Dilihat anaknya yang pertama laki-laki ataukah perempuan. Kalau anaknya itu perempuan, bekas kencingnya wajib dicuci. Sedangkan kalau untuk anak laki-laki dilihat dia sudah makan, jadikan makanan itu sebagai pokoknya ataukah masih bergantung pada ASI. Ya, kalau pokoknya itu sudah makanan berarti tetap dicuci juga. Namun kalau baru ASI saja, maka celananya cukup diperciki, atau pakaian dari ibu tadi yang kena kencing anaknya sendiri itu cukup diperciki, dan itu keringanan dan boleh digunakan untuk sholat. Kalau anak perempuan ibunya harus ganti baju dan mandi. Cukup ganti baju saja lah untuk sholat kalau kencing. Kan otomatis kan kena kencingnya. Ya dia cukup basahin aja, hilangkan seperti biasa. Kalau wudhu kan sudah hilang juga. Seperti itu. Ada lagi. Berkaitan dengan yang kemarin ada 2 jamaah di dalam satu masjid. 2 jamaah dalam satu masjid. Sering saya kalau di kampus keluar dari kelas itu waktu mau zuhur setelah yang jamaah pertama itu mendapati 2 jamaah. Ada 2 jamaah dalam masjid tersebut. Baiknya sikap saya kalau mau masuk sholat itu menunggu sampai mereka selesai atau memilih salah satu. Karena sering saya dapat seperti itu. Yang jelas kemarin saya sebut kalau ada 2 imam bunuh salah satunya. Itu kasarannya sebenarnya. Ya intinya nggak boleh sebenarnya satu masjid itu ada 2 imam. Kalau sama-sama telat didikan ini satu nggak boleh. Yang jelas satunya ya jenengan kalau dalam kondisi tinggal pilih. Ya, tinggal pilih ini yang paling telat ini sajalah saya dapat rakaat lebih banyak. Ya. Namun yang jelas tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Ini sholat sendiri, sana sholat sendiri. Nanti kalau terbaru datang lagi sholat sendiri nggak boleh. Cukup pilih salah satu. Makanya yang telat tahu di sini ada jamaah, ikuti yang sudah dibangun. Kalau dia nggak mau ikuti ini ya tunggu aja, tunggu selesai kamu bikin jamaah sendiri dengan jamaahmu. Jangan berbarengan, karena orang yang baru datang juga nanti bingung ini mau ikut yang mana. Ya sudah. Terus apa tadi yang kedua ada? Sudah? Baik. Ya. Terkait najis, terkena jilatan anjing. Najis terkena jilatan anjing. Tapi itu kita waktu kecil yang belum tahu kalau ragu masih sudah balik atau belum. Nah itu gimana Ustaz? Itu. Jadi ketika kecil dijilat anjing. Iya. Terus? Kita pada saat itu belum tahu dan sudah saya tanyakan katanya kalau sudah mandi berkali-kali sudah bersih itu katanya. Baik. Yang dijilat apanya? Seingat saya itu saya dekat itu tangan. Tangan. Beberapa waktu sudah hilang belum? Jadi kan cuci tangan hilang nggak najisnya? Sudah. Ini tentang masalah najis anjing. Para ulama beda pendapat. Bagian yang najis itu yang mana? Kalau ulama Syafi'iyah seluruh tubuh anjing itu najis. Ulama Malikiyah cuma air liurnya saja. Dan kalau mau melihat lebih rinci lagi, air liur yang menjilat wadah yang berisi air. Jadi ada bejana,
ada piring, ada mangkok, di situ ada air, anjing datang, tek 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 tek, jilat. Maka jadi najis airnya. Piringnya tadi disuruh cuci 7 kali. Aulahunna bitturab. Yang pertama itu pakai tanah. Kalimat yang digunakan teks Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza walagal kalbu. Jika anjing itu menjilat bejana kalian, fi inai ahadikum, menjilat di dalam bejana salah seorang di antara kalian. Kalimat syarat kalau dalam ilmu ushul fikih, ya, dalam ilmu ushul fikih kalimat syarat ini cuma berlaku untuk kalimat yang disebut saja, tidak di luar dari kalimat yang disebut. Contoh, jika kamu rajin belajar, kamu lulus. Maaf, jika kamu nilainya di atas 90, kamu lulus. Berarti kalau kurang dari 90, tidak lulus. Maka cukup yang masuk dalam kalimat ini saja. Berarti di luar kalimat ini tidak masuk. Dan walago dalam istilah anjing ini, walago itu adalah jilatan anjing ketika jilat di bejana. Kesimpulannya, berarti kalau di luar itu tidak termasuk. Kalau anjing itu jilat tangan, jilat baju, tidak berlaku penyebutan selanjutnya cuci 7 kali. Berlakunya apa? Cukup tangannya itu dibersihkan dengan sabun, maka najis anjing tadi hilang. Mencuci 7 kali cuma berlaku ketika anjing itu jilat wadah, jilat piring, jilat mangkok, yang itu ada air. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Pemahamannya dari hadis itu, ada tulisan saya di rumah itu tentang air liur anjing. Kesimpulannya seperti itu. Sama apa namanya, stempel Ustaz. Stempel itu menutup wudu atau tidak? Stempel itu menutup wudu ada enggak? Ada sini ahli stempel? Siapa Wah itu ya? Enggak ada ya? Jenengan kan? Tinta. Tutup wudu enggak? Tutup kulit enggak? Oh enggak. Ya sudah, pakarnya sudah bilang enggak. Ya, sudah bilang enggak, berarti tetap air kena kulit. Kalau cat, ya, cat ya, apalagi tebal, dia nempel di sini, maka permukaan kulit bagian ini tidak terkena air, berarti belum sah. Namun kalau dia catnya sudah tipis, nah itu tetap masih bisa masuk. Namun kalau masih tebal enggak masuk. Ada lagi? Ya. Itu masalah minum anjing itu. Tapi kan sering bertamu di tempat orang lain. Jadi kalau punya anjing, kita mending kalau di situ nggak usah minum gitu aja ya. Terima kasih gitu aja ya. Kalau itu kan sering dikasih. Ada pernah penyikapan Nabi SAW tentang bekas makannya non muslim. Ketika itu ditanyakan pada Rasul tentang masalah ini. Ya, Rasul cuma sarankan cuci dulu piring yang digunakan. Berarti kalau dia sudah pakai piring bersih, insya Allah aman. Tapi kata minum, tunjuk, Pak, itu kan mending, kita tahu kan punya anjing gitu. Jadi kita. Ya mudah-mudahan dia kasih teh tadi itu dalam keadaan gelas bersih. Kalau nggak mau minum sudah tuh terserah aja dengan saya mau botol aku aja. Insya Allah nggak tega lah dia. Masa gelas kotor dikasih ya kan nggak mungkin. Ya, seperti itu ya. Ya. Yang di hadis terakhir itu kalimat pertama yang tentang melepas gelas, beliau meletakkan di sebelah kiri, namun setelahnya itu ada kalimat dan meletakkan ada di sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kiri, jangan letakkan sebelah kiri kalau ada orang sebelah kiri. Berarti kalau tidak ada orang, nggak apa-apa. Baik, Afif. Masalah junub. Jadi misal kita menjelang maghrib baru tahu, jadi yang junub setelah itu. Terus, Dari subuh itu baru tahu pas menjelang maghrib. Ya. kan kita harus mengulang sholat yang tadi sholat zuhur, sholat asar. Nah, maka kita bisa dapat pahala berjamaah.
Itu uzur. Orang yang punya masalah karena ada uzur, kalau dia kerjakan sesuatu karena uzur ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia tujukan. Contoh misalnya kita sudah datang ke masjid ini, ya sudah datang ke masjid, sudah ada di saf pertama, masya Allah perut nggak bisa ditahan ke belakang. Iqomah belum selesai juga ini, datang ke masjid, sudah masuk dalam masjid lagi, selesai. Dapat pahala berjamaah nggak? Dapat nggak? Dapat pahala berjamaah. Karena seandainya tidak ada uzur ini, saya tetap bisa sholat berjamaah. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, idza maridul abdu aw safara, jika seorang itu sakit atau bersafar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan sehat, seperti dia dalam keadaan mukim. Apa uzurnya di sini? Sakit. Uzurnya juga safar. Maka pahalanya dicatat seperti dia dalam keadaan sehat. Maka tadi pahalanya dicatat seperti dia dalam keadaan dapat sholat berjamaah. Karena asal-asalnya dia tinggalkan ini karena ada uzur. Jadi kesimpulannya dapat pahala berjamaah enggak? Padahal dia sholatnya sendiri kan, akhirnya tetap dapat pahala berjamaah. Ada lagi satu? Tentang kemarin jarak safar 85 kilo itu. Iya. Itu dihitung PP atau pulang pergi atau Panggang Solo, cuma pergi. Iya. Karena kalau jadikan hitung ini mumbeng-mumbeng aja nanti bisa pakai. Wara, Gesing, Saptosari, ya, Renean, Wonosari, sini bisa 85 kilo. Makanya kemarin saya katakan hitung dari batas kota. Ya, artinya kalau masih dalam kota muter-muter enggak. Jadi nggak muter Jogja, muter terus ya bisa dapat 5 kilo. Makanya di luar dari batas kota, ini sudah di luar dari kota. Karena kalau masih dalam kota, itu belum safar. Walaupun lebih daripada 85 kilo. Iya kan? Wara, ke Gesing, ke Renean, Wonosari, muter lagi sini, dapat nanti. Ya, dapat bisa dapat. Yo tambah lagi saya kerongkop lagi balik sini, oh safar. Enggak bisa, ini masih dalam. Masih dalam kota. Ya. Kalau sholat pakai sendal ini kan dalam kondisi sendiri kondisi bersama. Nah, kalau kondisi sendiri, sendalnya tadi ditaruh posisi kiri. Kalau kondisi berjamaah, berarti taruh di tengah kaki. Ya, berdiri berarti tengah kaki itu. Situ dia taruh. Ada lagi? Berdasarkan usianya untuk memperkenalkan sholat itu, kalau dia posisi tidur kan nggak enak membangun bahasan anak sesuai usianya gitu. Itu gimana? Misalnya kita sholat tarawih lah, dia ada di saf tengah saf, terus tidur di situ. Sholat keseharian 5 waktu, misalnya dia pulang sekolah jam 10, jadi sambil video duhur, membangun nggak enak, misalnya udah kalimaan gitu. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Sudah harus dibangunkan. Ya, sudah harus dibangunkan. Gak usah gak enak. Kalau gak enak terus sampai SMP SMA ya gak enak terus. Bisa ini tadi malam dia belajar banyak, sudah subuh, sudahlah gak apa-apa nanti jam 6 aja. Nah, orang tua gak boleh kayak begitu. Ini anaknya nanti jadi fitnah namanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya anak dan harta itu jadi fitnah. Ini jadi fitnah seperti ini. Kasihan dengan dia gitu, nggak mau dididik. Ya. Nah, ini sebagian masyarakat prinsipnya kayak gitu, keliru fatal. Orang tua dapat dosa dalam masalah ini. Karena dia tidak mau didik anaknya dengan baik. Kalau dia sebagai kepala keluarga, nantinya disebut dengan dayus. Disebut dengan apa? Dayus. Dayus itu nggak peduli. Rumah rusak, istri rusak, anak rusak. Istri nggak pakai jilbab, anak nggak sholat, bapaknya nggak ingatkan, dayus namanya. Maka harus diingatkan. Dan dayus ini kena ancaman. Nabi SAW sebutkan tidak akan masuk surga. 3 orang, diantaranya beliau sebut ad-dayus. Ya, ad-dayus. Artinya apa? Ingatkan sebisa mungkin anak tadi. Apalagi kelas 5 SD.
Saran saya, walaupun dia belum balik di usia itu, untuk mendidik tetap dibangunkan. Ya, untuk mendidik. 5 ini sudah mau menjelang balik ini. Ya, dan dia sudah usia tamis, tamisnya sudah mau mendekati balik. Ya, sudah pantas untuk dibangunkan. Baik, itu saja ya. Batas memukul anak. Ngeyel, tidak boleh mukul muka. 1, nggak boleh dengan pukulan yang membekas. 2, yang ketiga tidak boleh dengan pukulan yang keras. Cukup jewer gini aja sudah. Anak itu merasa salah loh. Ya, kadang dengan kuping juga, di sini kupingnya dipegang gini aja sudah tahu salah. Kenapa saya dijewer? Ya kamu salah tadi, sudah tahu. Yang penting enggak di bagian muka ini. Sama seperti perlakuannya kalau mukul istri, nggak boleh di muka. Nggak boleh dengan pukulan yang keras, nggak boleh dengan pukulan yang membekas. Mike Tyson itu membekas itu kalau pukulan Mike Tyson. Itu membekas. Pung, nah, kepal di sini, bekas. Istri keluar dari rumah, kok itu kenapa itu mbak? Iya, sudah tahu orang, berarti masalah dengan suami. Dan dia nggak enak kalau dilihat seperti itu. Disebabkan juga karena wajah ini bagian vital. Orang nilai ini bagus atau enggak, cantik atau enggak, wajah. Wajahnya rusak, ya berarti dosa suami. Walaupun ketika itu istri salah. Nah, maka anak juga diperlakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pada asar lagi baru kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.